My wealth will never run out. I have built this paradise myself. You should not boast. Everything here is from God. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in thumma amma ba'du. Alhamdulillah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kembali kita mentadaburi firman Allah Subhanahu wa taala, terutama adalah kisah yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Kahfi, adalah berkenaan tentang seseorang yang memiliki dua buah kebun. Sahibul Jannatain, sang pemilik dua kebun. Kisah ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat di dalam surat Al-Kahfi sebagai bentuk pembelajaran kepada siapapun yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala harta kekayaan agar kemudian bisa menggunakannya dalam jalan kebaikan. Bahwa dikisahkan pada zaman dahulu dalam kehidupan Bani Israel ada dua orang yang saling bersahabat. Yang satu adalah seorang mukmin, yang satu adalah seorang kafir. Dan masing-masing di antara mereka ini mendapatkan warisan yang cukup besar. Ya, masing-masing mereka memiliki warisan dari orang tuanya dengan warisan dalam jumlah yang sangat-sangat banyak. Warisan yang didapati oleh seorang muslim ini kemudian akhirnya digunakan dalam jalan kebaikan, digunakan untuk berdakwah, digunakan untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, dikeluarkan untuk sedekah, dibayarkan zakatnya, membantu fakir miskin dan lain sebagainya. Sampai akhirnya kemudian hartanya habis dan dia hidup normal sebagaimana biasanya, dan lebih cenderung terkadang mengalami kekurangan harta dan dia dikategorikan jatuh dalam kemiskinan. Sedangkan yang satunya, yang kafir ini adalah seseorang yang menggunakan hartanya untuk demi kemaslahatan duniawinya. Dia menggunakan harta warisannya untuk membeli kebun, untuk membeli rumah, untuk membeli peralatan-peralatan segala yang dibutuhkan, untuk membeli budak dan berbagai macam hal yang diinginkan. Sampai akhirnya dalam perjalanan waktu dia memiliki kebun yang cukup luas, dan kebun tersebut secara spesifik disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ditanami dengan buah-buahan, di antaranya adalah kebun anggur, dan juga kemudian di sekelilingnya adalah tanaman-tanaman dari pohon kurma. Dan di tengah-tengah daripada kebun-kebun tersebut ada sungai-sungai yang dialirkan dengan air yang begitu jernih yang difungsikan untuk menyirami tanaman yang ada di sekelilingnya. Dua orang bersahabat ini mereka selalu membangun komunikasi yang baik. Sampai pada satu ketika orang yang kafir ini yang memiliki kebun yang cukup luas dengan berbagai macam tanaman di dalamnya, terutama adalah kurma dan anggur, dia kemudian mencela atau menyindir atau kemudian meremehkan temannya yang miskin ini, seorang muslim yang miskin. Dia mengomentari dengan komentar-komentar yang pedas, yang tidak enak didengar, mengkritik atau kemudian menyampaikan kata-kata yang tidak seharusnya diucapkan oleh seorang sahabat kepada sahabatnya. Dia menyalahkan kenapa hartanya diberikan kepada orang lain, kenapa hartanya diinfakkan, kenapa digunakan untuk sesuatu yang tidak menguntungkan dari sisi duniawi. Sampai pada akhirnya pemilik kebun ini membangga-banggakan dirinya. Dia mengatakan, "Wahai temanku, cobalah lihat, saat ini saya adalah orang yang sangat kaya raya. Saya punya kebun, saya punya harta, saya punya budak, saya punya pembantu, keluarga saya besar, saya punya banyak orang-orang yang bisa saya bayar untuk membantu, menolong dan membela saya. Sedangkan kamu tidak memiliki apapun. Kamu tidak punya harta, tidak punya kebun, tidak punya uang. Kenapa kamu berpikir
dahulu memberikan hartamu kepada orang lain, itu adalah sebuah perbuatan yang sangat bodoh. Itu adalah perbuatan tindakan yang tidak masuk akal. Coba kamu melakukan seperti apa yang aku lakukan, hidupmu akan nyaman dan sebagainya. Jadi si pemilik kebun ini pada intinya dia mencela temannya karena temannya ini telah membelanjakan hartanya untuk disedekahkan. Sedangkan dia membangga-banggakan dirinya, mengangkat-ngangkat dirinya, merasa bahwa dirinya hebat, kaya, besar, terkenal, masyhur, punya banyak punya banyak teman, punya banyak relasi, punya banyak pembantu, bisa membayar siapapun untuk melakukan apapun dan lain sebagainya. Sampai kemudian pada suatu hari dia masuk ke dalam kebun yang dimilikinya bersama dengan temannya yang miskin ini. Dia kemudian mengatakan, kebun yang saya miliki ini tidak akan mungkin bisa musnah. Kebun ini pasti akan selalu ada, tidak akan mungkin bisa hancur, dan kiamat itu hal yang mustahil terjadi. Tidak ada kiamat, tidak ada itu akhirat. Yang ada adalah kehidupan kita sekarang di dunia ini. Kita nikmat, kita makan, kita bersenang-senang, kita bisa merasakan apapun semuanya dengan sangat indah, sangat nikmat dan sebagainya. Dan akhirnya kemudian pemilik kebun ini diingatkan oleh temannya yang miskin tadi, seorang muslim. Wahai sahabatku, ingatlah bahwa kita ini adalah makhluk, kita ini diciptakan. Bagaimana mungkin engkau kufur, tidak beriman kepada zat yang telah menciptakanmu, telah memberikanmu rezeki, telah memberikanmu banyak kenikmatan, telah menghidupkanmu. Bukankah seharusnya kamu berpikir bahwa nikmat yang kamu miliki hari ini adalah sesuatu yang telah diberikan oleh Sang Pencipta, yang harusnya engkau menyembah kepadanya. Seharusnya engkau mengabdi dan menghamba kepadanya, bukan ingkar, bukan justru tidak percaya dengan hari kiamat dan sebagainya. Kalau kamu memang punya harta yang banyak, ya cobalah sadar, cobalah gunakan hartamu itu untuk kebaikan. Jangan untuk menyombongkan diri, jangan untuk membangga-banggakan diri, jangan untuk digunakan meremehkan orang lain, menganggap orang lain rendah. Tapi akhirnya kemudian sahabatnya ini, yang si pemilik kebun, belum menyadari kekeliruannya. Bahkan dia mengatakan, ya kalau seandainya pun nanti hari kiamat itu ada, dan akhirnya setelah aku mati dibangkitkan lagi, Tuhan juga tidak akan mungkin menyia-nyiakan aku. Aku pasti akan diberi kenikmatan di akhirat, sebagaimana aku juga mendapatkan kenikmatan di dunia ini. Tuhanku itu pasti akan memberikan kebaikan ketika nanti aku dibangkitkan, seandainya kalau memang seandainya kalau memang akhirat itu ada. Aku nggak akan mungkin sengsara. Kamu harus yakin, percaya dengan apa yang aku katakan. Akhirnya kemudian seorang muslim, sahabatnya yang miskin ini mengatakan, wahai sahabatku, jangan berpikir seperti itu. Kalau kamu ingin bahagia di akhirat, beramal solihlah, mengerjakanlah kebaikan. Ya jangan hanya menghayal, mengangan-angankan, tidak mengerjakan ketaatan, tapi mengharapkan kenikmatan di akhirat. Dan kalau kamu memang benar-benar orang yang baik, seharusnya ketika kamu masuk ke dalam kebunmu, engkau harus mengatakan, Masya Allah, ini adalah semuanya karena kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mungkin kamu yang mengatakan dirimu pandai, tapi ketika mendapatkan nikmat lupa kepada Sang Pemberi nikmat? Di mana akalmu dan bagaimana cara kamu berpikir? Kalau kamu benar orang yang cerdas, harusnya kamu lebih bersyukur, lebih banyak menggunakan harta kekayaanmu untuk ketaatan. Seharusnya kamu mengatakan, Masya Allah, bahwa ini adalah semuanya atas kehendak Allah yang Allah berikan kepadaku. Maka sampai akhirnya kemudian terjadilah dialog yang sangat panjang, yang dimana seorang muslim yang miskin ini ingin menyadarkan sahabatnya bahwa kehidupan dunia ini fana, bahwa kenikmatan yang Allah berikan itu adalah sebuah ujian. Bahkan sampai akhirnya kemudian dikatakan, wahai sahabatku, hari ini memang kamu memiliki kebun yang begitu banyak, memiliki fasilitas yang begitu mewah, memiliki pengikut, atau mungkin memiliki relasi, pembantu yang jumlahnya mungkin tidak terbatas. Tapi ingat, semua itu ada masanya, semua itu ada akhirnya. Akan sangat mudah bagi Allah untuk mencabut itu semua, membuat sungai-sungai yang ada di kebunmu ini menjadi kering, menjadikan pohon-pohon yang ada ini menjadi mati. Bahkan kamu sendiri akan mengalami kematian. Akan sangat mudah bagi Allah untuk membalikkan semuanya. Bisa hanya dalam sekejap, apa yang kamu miliki akan hilang. Dan selebihnya setelah itu engkau akan mengalami penyesalan.
Dan saya yakin dengan keyakinan penuh Allah akan memberikan kepadaku hal-hal yang lebih baik, lebih mulia, lebih banyak daripada kebun yang kamu miliki hari ini. Di surga Allah akan berikan kepadaku hal yang lebih besar daripada apa yang kamu miliki hari ini. Ini adalah sebuah dialog yang sangat luar biasa antara dua orang sahabat, antara sang pemilik dua kebun dengan seorang muslim yang berada dalam kondisi fakir. Dan akhirnya kemudian dialog ini terus berlanjut, dan si pemilik kebun ini menyadari kekeliruannya, menyadari kealpaannya, menyadari bahwa selama ini dia terlena, dia tertipu, dan berusaha untuk kemudian sadar dan ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pelajaran berharga bagi kita, kisah abadi yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Kahfi. Semoga kita bisa mengambil pelajaran berharga di dalamnya agar kita tidak terlena dengan Allah, dengan apa yang Allah berikan, agar kita kemudian tidak lupa dengan akhirat atas apa yang Allah karuniakan kepada kita dari kenikmatan-kenikmatan duniawi, dan hal yang harus selalu berada dalam benak kita bahwa apapun yang kita miliki ada batas akhirnya, ada masanya di mana ketika itu tiba semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, akan diambil oleh sang pemilik yang hakiki, karena pada hakikatnya kita semua ini dan apapun yang kita miliki adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua adalah milik Allah dan hanya kepadanya kita kembali. Harta kekayaan yang ada janganlah membuat kita sombong. Apapun yang kita miliki, jadilah menjadi sesuatu yang membuat kita tetap tawadhu dan rendah hati. Karena semua adalah ujian yang dimana Allah akan melihat apakah kita mampu lulus dalam menjalani ujian tersebut ataukah mengalami kegagalan. Terima kasih, wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.